Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarganya, sahabat tabi'in, atba tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Sohibul Majlis Qurbil Mustafa Haji Haryanto beserta keluarga. Mudah-mudahan keluarga besar Majlis Qurbil Mustafa wabil khusus Haji Haryanto dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, barokah fid wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya muliakan para masyayikh kiram yang ada di depan kita, dari sebutan satu persatu tapi tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Dan yang saya muliakan dan hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka selanjutnya kajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iki iku pasal kang sawiji. Surutu sujudi utawi piro-piro syarat sujud sab'atun iku pitu. Surutu sujudi bermula syarat sah sujud itu sab'atun ada 7. Jadi kalau kita sujud tidak mencukupi persyaratan yang 7 tidak sah sujudnya, atau salah satu daripada syarat sah sujud yang 7 tidak dilaksanakan, tidak sah sujudnya walaupun satu. Ini kan fardu ain, wajib kita bisa melaksanakan sujud. Jadi salah satu tidak dilaksanakan syarat sah sujud yang 7, satu aja tidak sah, apalagi 7. Ayas juda sawiji yenta sujud iya siman atau musoli ala sab'ati alboin ingatase pitu piro-piro anggahota. Ayas juda yang ke-1, ayas juda harus sujud musoli atau kita ini ala sab'ati adoin 7 anggahota. Ala sab'ati adoin, jadi yang ke-1 sujud itu harus mempunyai 7 anggahota. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, lima ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin bil jabhah wal yadayn war rukbatayn wa asabi rijlayn, rawahu as-Syaikhaini. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Kanjeng Rasulullah SAW berkata, yaitu Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati adoin. Kata Ibnu Abbas, saya diperintah oleh Rasulullah SAW sujud itu dengan 7 azomin, 7 tulang. Kata Rasul azomin, azom itu 7 anggota. Bil jabah, 1 dengan jidat. Di jidat nih. Pertama dulu masalah sujud, sekarang sujud lagi, tapi lain bab. Masalah 1 bil jabah dengan jidat. Jadi jidat ini harus kena tempat sujud. Wal yadayan, hadis Rasulullah yadayan. Tapi dalam kitab Safinatun Najah adalah asobi rijlayan, telapak tangan. Jadi 1 jidat, kedua telapak tangan 2, jadi 3. Waruk batayen, yang ketiga
2 lutut. Yang kelima, yang keenam, yang ke-1 jidat, kedua telapak tangan 2, berarti 3. Yang ketiga rukbatain 2 lutut, berarti jadi 5. Yang keenam, yang ketujuh asobi rijlain, telapak jari kaki. Itu adalah anggota sujud. Ini hadis Rasulullah SAW yang diucapkan kepada Ibni Abbas radhiyallahu an. Rawahu as-Saykhani, yang menerangkan hadis adalah Saykhani guru 2, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Jadi yang ke-1, syarat sah sujud adalah 7 anggota. Wa antakuna lan yenta ono jabhatuhu opo watukman maksupatan iku kanden buka. Jadi jabhatu dibatatu karena isim dari takunu, maksupatan khobar takunu. Karena amalnya tarfaul isma wa tansibul khobar. Asalnya jabhatu maksupatun karena ada takunu. Jadi wa antakuna jabhatuhu maksupatan. Takuna dibaca dengan takunu karena ada an. Jadi wa takuna yang kedua, keadaan sujud ajabhatu jidat kita ini maksud harus dibuka. Jadi jidat ini lagi sujud harus dibuka, jangan ditutupi pakai sorban atau pakai mukena. Jadi maksupatan harus dibuka. Tapi maksupatan ini pi jabhatihi pakot. Jadi yang dibuka ini hanya jidat. Jadi selain jidat nggak dibuka nggak apa-apa. Seperti tangan, pakai saus tangan nggak apa-apa. Lutut ya pakai sarung nggak apa-apa, ya. Terus telapak kaki, jari pakai sarung kaki nggak apa-apa. Tapi maksupatan di sini hanya jabhah, hanya jidat. Jadi yang dibuka itu hanya jabhah pakot. Jadi wantakuna jabhatu maksupatan. Yang kedua, syarat sah sujud itu adalah jidat kita harus dibuka. Watahamulu lan ngabotaken birosihi kalawan sirah iman. Yang ketiga, watahamul ngabotaken atau memberatkan birosihi kepala kita. Jadi kepala ini lagi sujud harus diberatkan. Jangan dientengkan, jangan biasa harus berat. Watahamul. Jadi kata kasih tahu bisa klirosihi, dengan memberatkan sir kepala kita. Biro bisa klirosihi, dengan memberatkan kepala kita. Sewaktu melaksanakan sujud, itu syarat sah sujud yang ketiga. Wadamul huwi lan orang tumurun ligoirihi kedewe lian sujud. Yang keempat, wadamul huwi tidak boleh turun melaksanakan sujud ligoirihi kalau bukan tujuan mau sujud. Kita lagi ini nih, itidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kalau mau sujud harus niat sujud. Bagaimana kalau enggak niat sujud? Seperti begitu sami Allahu liman hamidah, umpama ada tawon di atas. Umpama ada tawon nih, atau dipatuk tawon, kita ke bawah sedikit. Tujuan karena takut tawon umpama nih, contoh saya begitu nunduk ke bawah karena ketakutan tadi ada tawon, karena udah nunduk sekalian aja sekarang mau sujud langsung sujud, itu tidak sah sujudnya. Jadi harus kembali lagi ke atas, berdiri lagi. Udah berdiri kalau lalu tujuan kita adalah mau sujud, itu syarat sah sujud. Bagaimana emang kalau tawonnya langsung di atas ada terus nggak apa-apa langsung? Itu termasuk sholat sidatul haud. Tak ada babnya. Bab sidatul haud begini. Seperti sholat nih, kita sholat nih, seperti di sini sholat. Ini sholat sidatul haud. Rumah ini umpama kebakaran, atau di rumah ini umpama ada ular, hos depan kita. Kita lari ke depan, nggak apa-apa sholat di depan, karena membatalkan sholat itu haram hukumnya. Lagi sholat di sini nih, ada ular. Kita ketakutan, lari ke sana di depan, sembahyang di depan atau kebakarannya di depan. Langsung, kalau 1 rakaat berarti tinggal 3 rakaat. Pas di depan ada harimau lagi,
datang harimau umpamanya, kita kabur lagi ke masjid, nggak jadi masalah. Yang ketiganya berarti di masjid. Pasti masjid ada lagi orang gila. Takut nggak orang gila? Takut. Lari kita ke pabrik kerikil ke sono. Yang terakhir, yang 4 rakaat terakhirnya adalah di masjid Riki. Boleh nggak apa-apa. Itu karena sholat sidatul haud. Sidatul haud itu banget ketakutan. Jadi jangan takut-takutan seperti tetangga kita ada yang meninggal. Pas lagi sholat isya kita enak-enak, di atas ada kerau-kerau, taunya apa? Tikus. Ketakutan. Kata umpama kata yang ngaji katanya di gurdil musofa, kalau kita takut bisa lari. Daripada di kamar kita sholat di depan aja lari, nggak apa-apa. Itu tidak, karena itu tidak jelas. Apa itu pocong, apa itu tikus di atas. Jadi takutnya yang yakin. Kalau emang yakin depan kita nih ada harimau, emang yakin di rumah kita kebakaran, kita lari. Sembahyang di mana aja, kayak susah. Atau kita di pinggir kali lagi sembahyang, kali-kali banjir dari belakang nih, tidak tahu. Ada yang masih tahu banjir, kita lari nggak jadi masalah. Sembahyang di mana aja. Itu sholat. Itu sholat sidatul haud. Nanti insya Allah dibahas. Mungkin ada kajian selanjutnya. Jadi wa adamul huwiyyi yang ketiga, yang keempat, tidak boleh turun kita mau melaksanakan sujud lighairi kalau bukan tujuan mau sujud. Wa ala yasjuda lan yenta orang sujud dia siman atau musolli ala syai'in ing atas sesawiji-wiji ya taharoku kang barobah ya si syai' biharokatihi kalawan barobah ya siman atau musolli. Yang keempat, yang kelima, wa ala yasjuda dan jangan sujud kita ala syai'in atas satu perkara yang taharoku yang bergerak itu satu perkara biharokati dengan gerakan kita. Seperti ini, kita sholat nih pakai sorban. Ini sorban kalau kita berdiri ikut berdiri, kalau kita duduk ikut duduk, kita sujud ikut sujud karena ini di bawah selalu gerak. Ya taroku biharokati karena geraknya ini, karena ada gerakan kita itu tidak sah sujudnya. Jadi yang kelima, wa ala yasjuda ala sayyin tidak boleh sujud atas satu perkara atas sorban ini yang di bawah. Ya taroku ini sorban bergerak biharokati kalau kita gerak. Kemudian pas sujud dipakai sujud itu tidak sah. Karena ini bergerak karena kita bergerak. Berkecuali pakai ininya panjang 3 meter, dipakai saja sepotong. Dipakai sorban jadi masalah. Itu mah la ya taharoku biharokati karena tidak gerak walaupun kita bergerak. Jadi kalau umpamanya ikut bergerak itu tidak sah dipakai sujud. Wa ala yasjuda ala syai'in yataharoku biharokatihi wartifa'u asapilihi. Yang ke-6 wartifa'u asapilihi lan ngangkataken bobokong ini siman ala alihi ingatase dukur ieu siman. Yang ke-6 wartifa'u asapili mengangkat asapili. Asapili itu azizah. Azizah itu bokong atau pantat. Jadi waktu sujud itu pantat kita diangkat ke atas. Ala alihi tapi yang atas jadi di bawah. Al ini rosi rosihi sir kepala kita rosihi waman kibahu lan bahu kita bahu harus di bawah, kepala harus di bawah. Aji asafili harus di atas. Jadi bokong di atas, kepala kita harus di bawah. Baik kalau rata. Kalau bahasa Sunda ngedeprak itu tidak sah sujudnya. Ngedeprak kalau bahasa Sunda mah gitu. Kalau bahasa Indonesia apa itu ngedeprak? Nggak ngerti siapa. Pokoknya rata aja dah. Itu tidak sah sujudnya. Berkecuali ada kalau si ibu hamil kegedean itu nggak jadi masalah
rata juga nggak apa-apa. Ngedeprak lah gitu ya. Tahu ngedeprak nggak? Saya juga ngerti ya. Ngedeprak lah. Jadi kalau sujud orang hamil itu jadi masalah. Mau pakai bantal kayak yang sujud. Ada yang hamilnya gede. Atau auto angkuh atau orang hidungnya panjang mau sujud hidung dulu. Ini jidat nggak sujud jadi masalah. Jadi rata. Kalau sujud ini jadi si ajijahnya ini nih, bokongnya ini, pancatnya ini nggak bisa di atas karena hidungnya panjang. Autola atau panjang, angkuh hidungnya, nggak ada yang panjang ya. Seperti itu nggak ada. Pasti kita sama aja dah. Jadi kalau hidungnya panjang itu kayak orang hamil nggak jadi masalah. Sujudnya berarti rata. Itu ada mafhum. Jadi wartifau asafilihi lihi. Jadi di ataskan bokong kita atau pantat kita, dibawakan kepala. Karena kita sujud adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa dikatakan cantik karena wajah, cakep karena wajah. Tapi yang paling jelek adalah sawatai. Di manusia ini ada yang paling jelek, ada dua, sawatai yang paling jelek, kubul dan dubur. Tapi kenapa kalau waktu sujud bisa di atas? Karena kita menghadap Allah Subhanahu, tidak ada apa-apanya, harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya kita tidak apa-apa, tidak ada. Walaupun dikatakan orang cantik atau cakep, tapi sewaktu sujud tetap menghadap Allah ada di bawah. Sawatai yang paling jelek kubur tetap ada di atas. Karena menghinakan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tumaninatu lam tumaninah fihi dalam ia sujud. Yang ketujuh, wa tumaninatu harus tumaninah fihi dalam sujud. Jadi kita waktu sujud harus tumaninah. Tuan sukunun, berhenti, diam. Ba'da harokah, dari sesudahnya gerak, dari gerak. Tadi kita berdiri, langsung sujud, diam dulu. Atau kita dari duduk, sujud, diam, itu namanya tumaninah. Tuman itu diam jangan bergerak. Maka keterangan dalam kitab Kasifatus saja, wa yustaratu aidon, disyaratkan lagi biwakti sujud, wa yustaratu aidon, disyaratkan lagi sewaktu sujud, jami'u adoi sujud biwaktin wahid. Jadi dijadikan sewaktu sujud di seluruh anggota sujud yang 7 pi waktin wahidin, dalam waktu yang 1. Ini sujud nih. Jadi tumaninah itu diam, tapi disyaratkan dalam sujud ini seluruh anggota yang tadi katakan 7 pi waktin wahidin, dalam waktu yang 1. Maksudnya kalau kita anggota sujud kita nih yang tadi 7, yang pertama ditaruh adalah rukbatain, 2 lutut, yang kedua 2 tangan, yang ketiga jidat, yang ke-6 dan yang ke-7 adalah kaki, ya. Nah kalau umpamanya tidak bareng nih, pas tumaninah biqadri subhanallah, begitu lutut ditaruh, tangan ditaruh, jidat belum ditaruh, tapi yang kaki belum, itu tidak sah sujudnya, tidak bareng. Atau kita ditaruh nih seluruh anggota kita, begitu umpamanya sujud, yang tangan 1 ini di atas, nggak ditempel di tempat sujud, di atas begini. Terus yang ini ditaruh, yang ini diangkat, berarti 1 tidak nempel di tempat sujud, itu tidak sah sujudnya. Maka ilmu fikih mengatur sujud. Jadi kita sujud ini jangan, sholat ini jangan melihat orang aja, berarti harus ngaji. Karena man lahu ilmun walam yakun lahu syai'un fa syai'uhu syai'un. Barang siapa yang punya ilmu walaupun sholat tapi tidak ada gurunya, fa syai'uhu syai'un, berarti gurunya setan. Alhamdulillah di sini ada pengajian kitab Safinatun Najah, masalah ubudiyah sholat utama, dari pembatalan sholat, dari yang mesahkan sholat, syarat sah sholat, syarat sah segala macam ada di tempat pengajian Kurbil Mustafa. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang utama, yang sebelum majlis yang pohara, yang utama pahalanya. Karena mandala ala khairin kafaili. Barang siapa yang menuduhkan, yang menunjukkan kebaikan,
ya itulah pahalanya buat dia. Seperti ini pengajian diundang, pahalanya khusus. Kita aja sama ada punya ganjaran. Jadi mandala ala khairin kafa ini, barang siapa yang menunjukkan kebagusan ala khairin kafa ini berarti seperti yang mengerjakan. Seperti saya ini yang ngomong ini yang ngomong, hakikatnya bukan saya. Ya Pak Haji, saya malah kadang dikatakan kayak boneka aja gitu, tapi malah sama dapat gitu. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampura oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang ketujuh, syarat sujud tumaninah. Jadi tumaninah itu seluruh anggota sujud yang 7 itu harus bareng. Seperti Allahu Akbar. Begitu sujud, ini anggota yang 7 harus bareng. Jangan salah satu ada yang tangan di atas, apalagi kalau kaki. Kalau anggota yang 5 sudah seperti lutut, tangan, jidat. Tapi kalau kaki masih begini, itu tidak sah sujudnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi jamaah Qurbil Mustafa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini pengajian mudah-mudahan diistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus tengah jalan. Karena al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 kemuliaan. Seperti mana kemuliaan? Kita sekarang ngaji, besok usaha, besok bulan lagi tani, terus bulan lagi ceramah. Tapi pengajian berhenti, itu tidak istiqomah. Kalau satu pengajian istiqomah berarti lebih bagus daripada 1000 keromah, 1000 kemuliaan. Mudah-mudahan